Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Larmi Aziz. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian hybrid kontrak dalam metode istishab. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui hybrid kontrak itu artinya yaitu multi akad. Nah, multi akad yang seperti apa? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan multi akad dalam IMPT. Nah, IMPT itu merupakan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, seperti yang diketahui bahwa IMPT itu merupakan salah satu contoh hasil konstruksi penghilangan kebatilan produk listing pada industri keuangan konvensional. Nah, akad ijarah muntahiyah bitamlik ini merupakan kombinasi antara akad sewa dengan hak opsional jual beli atau hibah di akhir masa sewa yang sifatnya itu tidak mengikat. Nah, meski terjadi perbedaan pendapat antara IMPT ini apakah masuk ke dalam akad gabungan atau murakkab yang dilarang Nabi atau bukan, namun mayoritas ulama ini sepakat untuk memperbolehkan praktik akad atau perjanjian IMPT ini. Nah, adapun ketentuan tentang IMPT sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik ini sebelumnya harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Kemudian untuk akad pemindah kepemilikan, nah baik jual beli ataupun pembelian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah itu selesai. Lebih jelasnya, bagaimana sih ijarah muntahiyah bitamlik itu? Nah, di sini tuh ada seorang nasabah yang membutuhkan jasa penyewaan suatu barang selama X bulan dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa, akan tetapi tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Nah, maka nasabah tersebut akan pergi ke bank, datang ke bank untuk mengajukan permintaan pembiayaan IMPT. Nah, maka dari itu bank akan membeli barang tersebut pada penjual secara tunai. Nah, di sini itu terkadang bank itu tidak menerima barang tersebut secara langsung, akan tetapi akan diberikan kepada pihak nasabah, sehingga bank itu bisa mengetahui bagaimana sifat dan ketentuan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian di sini akan saya berikan contoh bagaimana sih apa itu ijarah muntahiyah bitamlik ini. Nah, di sini tuh ada contoh kasus, yaitu seseorang atau bisa kita sebut dengan Pak Hasan. Pak Hasan ini tuh hendak menyewa ruko selama 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Agustus tahun 2002 sampai 31 Juli 2003, dan bermaksud membelinya di akhir masa sewa. Nah, pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar 2 miliar itu pada tanggal 1 Agustus tahun 2002 dan 2 miliar di akhir masa sewa untuk membeli ruko tersebut. Nah, atau juga bisa dibeli secara langsung pada tanggal 1 Agustus tahun 2002 itu, tapi dengan catatan membayarnya itu 3,5 miliar, bukan dicicil dengan 2 miliar. Nah, dengan pola pembayaran seperti di atas tadi, Pak Hasan tidak mampu dalam keuangan tersebut. Akhirnya, Pak Hasan itu mampu membayar sewa secara cicilan sebesar 300 juta per bulan dan membeli ruko di akhir masa sewa. Oleh karena itu, Pak Hasan meminta pembiayaan dari Bank Syariah sebesar 2 miliar di awal masa sewa dan 2 miliar di akhir masa sewa. Nah, dari sini bank itu akan menghitung persentase keuntungan yang diambil oleh bank untuk pembiayaan yang diberikan kepada Pak Hasan ini, seperti misalnya mengambil 20%. Nah, dari contoh
ini bisa kita lihat, maka bank akan menentukan akad apa yang akan digunakan nantinya. Maka untuk itu bank akan menentukan dengan akad IMPT atau akad ijarah muntahiyah bitamlik. Setelah mengetahui contoh dari IMPT itu, kemudian kita akan bertanya, apakah hukum dari multi akad itu? Nah, meski ada multi akad yang diharamkan, namun pada prinsip multi akad ini atau multi akad ijarah muntahiyah bitamlik ini itu tuh boleh, dan hukum dari multi akad ini tuh dikiaskan dengan hukum yang membangunnya. Artinya, setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya itu boleh. Kemudian bagaimana hubungan antara hybrid kontrak ini dengan istishab? Kemudian untuk keterkaitan antara hybrid kontrak dengan istishab ini itu dapat dilihat dari dasar kebolehan gabungan akad jual beli dengan ijarah. Ini tuh disebut dengan istishab atau hukum segala sesuatu dikembalikan pada hukum asalnya selama tidak ada dalil yang merubahnya. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada contoh tadi itu, maka hal itu dibolehkan selama belum ada dalil yang merubahnya. Di sini itu istishab itu berbeda dengan sumber hukum lainnya seperti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma yang bisa mencetuskan hukum baru. Sedangkan istishab itu tidak bisa mencetuskan hukum baru, melainkan istishab itu hanya menetapkan hukum asal yang telah ada dengan berlandaskan dalil. Oleh karena itu istishab ini itu ditempuh oleh para mujtahid sebagai alternatif dalam menentukan hukum. Nah, istishab ini tuh kapan boleh digunakan? Nah, istishab ini boleh digunakan setelah mengetahui tidak ada dalil yang menentukan untuk memutuskan hukum suatu permasalahan tertentu. Kemudian untuk permasalahan dalam MPT ini. Nah, di dalam permasalahan itu selalu ada jawaban. Nah, permasalahannya itu seperti apa? Di sini ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama larangan berakad dengan 2 akad dalam 1 akad. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi akad ini pada dasarnya itu kan terdiri dari 2 akad yang berbeda. Kemudian dihubungkan dengan janji pemindahan kepemilikan. Nah, janji itu sendiri bukanlah sebuah akad, sehingga hal ini tidak bisa dikatakan dalam 2 akad pada 1 akad. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, yaitu larangan menyewakan barang yang bukan miliknya. Nah, IMPT ini sebagaimana dengan akad lainnya itu tidak sah jika bank belum memiliki barang tersebut. Sebagaimana dengan hadis Nabi, janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Oleh karena itu, bank tidak boleh menyewakan atau menjual barang kepada nasabah jika bank belum memiliki barang tersebut. Jadi intinya itu bank itu harus memiliki barang tersebut, yaitu dengan tadi bank itu harus membeli barang tersebut. Kemudian yang ketiga, menjual dengan harga simbolik atau hibah di akhir akad sewa. Nah, hal ini itu diperbolehkan jika dilihat dari harga sewa pada akad IMPT biasanya melebihi dari harga sewa pada umumnya. Akan tetapi, ketika nanti nasabah memutuskan untuk membatalkan perjanjian di tengah jalan, maka bank harus mengembalikan uang nasabah sesuai dengan kadarnya setelah dihitung dengan kerugian bank. Hal ini berdasarkan kaidah keadilan dan asas mencegah keburukan dalam Islam. Yang terakhir yaitu kritisasi terhadap pengaplikasian hybrid kontrak dalam IMPT terhadap metode istishab ini, yakni mengenai status hukum multi akad. Ulama itu
berbeda pendapat, terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad itu sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini, ulama itu berada dalam dua pendapat tersebut, yaitu membolehkan dan melarang. Nah, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hambali itu berpendapat bahwa hukum multi akad itu sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, bagi ulama yang membolehkan itu beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkannya. Kemudian hukum asal dari syarak adalah boleh melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya itu ketika dilakukan sendiri-sendiri, maka hukumnya itu boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diperlakukan secara umum. Jadi di sini tuh dapat kesimpulannya bahwa ijarah muntahiyah bitamlik yang merupakan hubungan antara akad sewa yang berakhir dengan jual beli itu diperbolehkan oleh para ulama, karena di sini tuh menggunakan metode istishab yang mana menggunakan hukum yang sudah ada dan melarangnya jika ada dalil yang mengubahnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.